Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang masalah pada perusahaan, yaitu penanganan sisa ampas tebu menjadi pembangkit listrik di PT Sugai Group Companies Lampung Tengah, yang beranggotakan Novara Nurfinka NIM 172, Ferdi Asaltan NIM 178, Lailatul Karimah NIM 200, Tiara Irawan dan Fitri NIM 221. Next. Yang pertama ada visi dari PT Sugai Companies, yaitu menjadi produsen gula yang paling efisien dan kompetitif di ASEAN dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan menciptakan peluang usaha berbasis pertanian serta mengembangkan produk diversifikasi. Next. Selanjutnya yaitu ada misi. Misinya adalah menyediakan produk yang berkualitas dan inovatif sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan industri gula nasional, menjadi perusahaan yang paling terkemuka dalam kalangan industri yang sama, menjadi perusahaan yang kuat dan bertumbuh serta siap untuk menghadapi persaingan regional maupun global. Next. Selanjutnya ada lokasi perusahaan, yaitu terletak di Mataram Mudik, Bandar Mataram, Lampung Tengah. Namun kantor pusat berada di Jakarta yang berlokasi di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 28, Wisma GKBI, lantai 5, ruangan 555. Next. Sejarah perusahaan. PT Sugar Group Companies adalah perusahaan grup dengan basis di industri gula pasir. Perusahaan ini merupakan perusahaan terintegrasi dari perkebunan tebu dan pabrik gula. Ada 4 anak perusahaan tergabung dalam kelompok bisnis SGC yang terdiri dari 3 pabrik gula dan 1 pabrik etanol. Perusahaan ini berkembang dengan pesat, terutama untuk memenuhi target ketersediaan gula pasir di tingkat nasional. Deskripsi bidang perusahaan. PT Sugar Group Companies merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Perusahaan tersebut mengolah tebu menjadi gula. Produk yang dihasilkan dari PT Sugar Group Companies memiliki brand, yaitu Gulaku. PT Gula Putih Mataram menghasilkan gula kemasan berwarna kuning dengan variasi 1 kg dan 0,5 kg. PT Indo Lampung Distilleri menghasilkan gula kemasan berwarna hijau variasi 1 kg dan 0,5 gram dan juga stik. PT Indo Lampung Perkasa menghasilkan gula dalam kemasan besar yaitu 50 kg sehingga dimasukkan ke dalam karung besar. Permasalahan perusahaan dari ampas tebu hasil penggilingan dibuang begitu saja sehingga menumpuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, perusahaan memanfaatkan ampas tebu tersebut atau bagas tebu menjadi bahan baku untuk pembangkit listrik. Etika dan prinsip-prinsip perusahaan. PT Sugar Group Companies sudah menerapkan SCR dalam konsep sosial dan lingkungan. Corporate Social Responsibility atau SCR, yaitu antara lain beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, serta komunitas lokal. Dan yang terakhir, komitmen usaha dalam bertindak secara etis. Prinsip-prinsip perusahaan. Menurut KNKG 2006, GSIKI, terdapat 5 prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, transparan. Transparan yaitu untuk menjaga objektivitas informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Responsibilitas, prinsip yaitu tanggung jawab, perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu independensi,
perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensikan oleh pihak lain. Lalu yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus dapat memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Next. Manajer perusahaan merupakan staf operasional yang membantu direksi melaksanakan pengelolaan perusahaan, termasuk melakukan hubungan dengan instansi di luar perusahaan. Manajer bertanggung jawab mengawasi semua kegiatan teknis lapangan administrasi dan berpedoman kepada rencana jangka panjang, rencana kerja anggaran pendapatan, dan kebijakan atau petunjuk direksi. Manajer pertanian bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan budidaya, yaitu kegiatan pemasaran, perawatan, sampai 15 pengangkutan tebu ke cane yard. Keberadaan divisi ini sangat penting karena menentukan produktivitas kebun dan kualitas tebu yang diharapkan. Lalu, manajer pabrik bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan yang berada di pabrik, mulai dari cane yard sampai dengan pengemasan gula beserta kegiatan perawatan alat-alat. Lalu, terdapat ketenagakerjaan bersifat hubungan kerja tenaga kerja PT GPM dibedakan atas karyawan dan tenaga harian. Karyawan dibedakan atas staff dan non-staff. Karyawan staff terdiri dari manajer, kepala divisi, asisten kepala divisi. Non-staff terdiri dari pengawas atau supervisor, teknisi lapangan, field assistant, mandor, mekanik, dan operator. Karyawan staff dan non-staff berdasarkan sifatnya terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak. Next. Tahapan penyelesaian masalah yaitu yang pertama, observasi mengenai pemetekan luas lahan, lalu melakukan analisis dan penelitian nilai bakar dari sisa ampas tebu, lalu melakukan perhitungan dengan nilai head rate. Setelah itu dilakukan pembangunan pembangkit listrik. Next. Kesimpulan yaitu PT Sugar Group Companies merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang mengelola tebu menjadi gula pasir. Perusahaan ini merupakan produsen gula terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dalam suatu perusahaan, tentunya tidak lepas dari munculnya suatu permasalahan, baik itu eksternal maupun internal. Untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut, harus juga ada kesepakatan dan juga tahapan agar masalah tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Dari sini, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.